Setelah menghancurkan Inter Milan di final Liga Champions dengan skor telak 5-0, kali ini di Piala Dunia Antar Klub, PSG juga mengalahkan Atletico dengan skor telak 4-0. Di sini, kita akan bahas bagaimana cara PSG mencetak keempat gol tersebut. Kita mulai dari gol yang pertama. Di sini, bisa terlihat struktur build-up PSG yang membentuk 3-2-5. Di sini, kedua fullback sama-sama maju ke depan, namun yang membedakan adalah Nuno Mendes mengisi kelebaran di sisi kiri, sedangkan Hakimi mengisi half space di sisi kanan. Saat Marquinhos menerima bola, Hakimi sedang dimarking oleh Lino. Untuk membebaskan dirinya, Hakimi melakukan gerakan manuver dengan lari ke depan, menarik Lino untuk mengikutinya. Saat sudah tertarik, Hakimi melakukan gerakan ke arah yang berlawanan dengan cepat. Dengan satu sentuhan, Hakimi memindahkan bola ke Doué. Gerakan tersebut sempat menarik Lino kembali untuk memarking dirinya. Namun, Hakimi langsung melakukan lari ke ruang yang ditinggalkan oleh Lino. Meskipun sempat lolos dari Lino, bola yang dikirimkan oleh Doué lebih dekat ke arah Lenglet sehingga berhasil diantisipasi. Tapi, ancaman PSG nggak selesai di sini. Masih ada Joao Neves yang langsung counter press untuk merebut bola kembali. Tapi kok bisa sih? Mari kita mundur beberapa detik sebelumnya. Ini adalah posisi Joao Neves beberapa detik sebelumnya. Bisa dilihat kalau posisinya jauh dari kotak penalti dan ada dua pemain Atletico yang jaraknya lebih dekat dengan kotak penalti dibandingkan dirinya. Tapi bisa kita lihat, saat Hakimi mulai berlari, Neves pun juga ikut berlari. Dengan tindakan tersebut, Neves sudah melampaui dua pemain Atletico sehingga bisa lebih dekat dengan bola. Neves pun nggak berhenti untuk terus lari mengejar bola, terutama saat bola berhasil diantisipasi oleh Lenglet. Etos kerja yang tinggi ini mengakibatkan bola langsung berpindah ke penguasaan PSG lagi. Setelah bola berada di Hakimi, bisa kita lihat posisi Doué sudah berada di ruang kosong di dekat kotak penalti. Kalau diperhatikan lebih teliti, Doué sudah berada di sana, bahkan sebelum Neves berhasil merebut bola dari Atletico. Kita juga bisa lihat kalau Galan, yang sebelumnya marking dan press Doué, sekarang tidak melakukan hal yang sama dengan membiarkan Doué berada di posisi tersebut. Dampaknya, Hakimi jadi punya opsi umpan yang lebih banyak saat berada di situasi ini. Hakimi punya 3 opsi umpan, tapi menurutku, Doué adalah opsi umpan yang paling aman. Opsi umpan pertama yaitu ke Neves yang berada di dekatnya. Namun, jarak Neves terlalu dekat dengan Barrios sehingga lebih mudah untuk dipres. Opsi kedua adalah Kvaratskhelia, namun jarak yang terlalu jauh dan posisi yang sulit untuk mengumpan karena diapit oleh dua pemain Atletico menjadikan opsi ini terlalu berisiko untuk diintersep oleh De Paul. Selanjutnya opsi terakhir dan yang menurutku paling aman adalah Doué, di mana Doué berada di jarak yang cukup dekat dan berada paling jauh dari para pemain Atletico. Doué yang dijadikan target umpan langsung memberikan bola ke Kvaratskhelia yang berada di kotak penalti. Kehadirannya di sana menarik hampir seluruh pemain Atletico berkumpul dan berfokus kepadanya. Dampaknya, Fabian Ruiz yang berada di luar kotak penalti punya ruang yang besar untuk melakukan tembakan, dan selanjutnya gol pun tercipta. Lanjut ke gol kedua. Gol kedua berawal dari tendangan on target yang dilakukan Griezmann, namun berhasil ditangkap oleh Donnarumma. Donnarumma kemudian melakukan lemparan cepat ke Fabian Ruiz yang posisinya kosong. Ruiz pun mengumpan bola ke Kvaratskhelia di sisi kiri. Di sini bisa dilihat PSG masih menyisakan 3 pemain di depan, berhadapan dengan 3 pemain Atletico di belakang, sehingga membentuk 1 versus 1. Sempat menggiring sebentar, Kvaratskhelia pun melakukan cut inside untuk mencari opsi umpan yang lebih baik. Barrios datang untuk mengcover Lenormand agar tercipta 2 versus 1 atas Kvaratskhelia. Namun, datangnya Barrios justru membuka ruang yang lebih lebar di tengah untuk selanjutnya dieksploitasi oleh Vitinha. Sebenarnya,
keputusan Barrios dapat dipahami karena Kvara punya kemampuan dribble yang sangat baik, jadi memang perlu untuk di-cover apabila berhasil meloloskan diri dari Lenormand. Tapi keputusan ini ada resikonya karena menimbulkan ruang yang lebar di tengah. Vitinha, yang sudah bergerak maju sejak bola masih dikuasai oleh Fabian Ruiz, akhirnya mengeksploitasi ruang tersebut. Di situasi ini, dua pemain Atletico tidak bisa menutup Vitinha karena harus marking dua pemain PSG. Dampaknya, Vitinha punya banyak ruang dan waktu untuk melakukan tembakan, sehingga gol kedua pun tercipta. Kita lanjut ke gol ketiga. Pada gol ini, Atletico sudah bermain dengan 10 pemain karena kartu merah yang diterima oleh Langley. Gol ketiga ini bermula dari Zaire Emery yang menerima bola di area tengah. Meskipun dikepung oleh banyak pemain Atletico, tidak ada satupun pemain yang melakukan pressing ke dirinya. Atletico lebih berfokus untuk mempersempit ruang antar lini di tengah. Karena hal tersebut, Hakimi mencoba mengekspos ruang di belakang pertahanan Atletico. Dengan tanpa gangguan, Zaire Emery bisa dengan mudahnya mengirimkan umpan lob ke Hakimi untuk mengekspos ruang di belakang pertahanan Atletico. Di sini ada yang menarik dari respon Gallagher. Gallagher yang menjaga sisi kiri pertahanan Atletico sebenarnya menyadari keberadaan Hakimi dengan beberapa kali melihat ke arahnya. Namun, dia hanya diam saja, membiarkan Hakimi berlari ke belakangnya tanpa melakukan upaya untuk memotong umpan atau mengejar Hakimi. Gallagher melakukan hal seperti itu mungkin karena sudah menganggap Hakimi berada di posisi offside. Karena memang benar, saat umpan dilepaskan, Hakimi sudah berada di belakang Gallagher. Namun, yang dia tidak sadari adalah posisi dari teman-temannya yang tidak sejajar dengan dirinya. Hal itulah yang membuat Hakimi terbebas dari posisi offside dan berada 1 versus 1 langsung dengan Oblak. Karena ruang tembak sudah ditutup oleh Oblak, Hakimi mengirimkan umpan mendatar ke tengah. Namun, di tengah tidak ada rekannya yang berada di posisi untuk menyambar umpan tersebut. Bola pun menuju Llorente yang langsung di-clearance ke depan. Namun, clearance yang dilakukan berhasil diblok oleh Mbaye yang dekat dengan arah bola. Belum sempat dikontrol, Mbaye didatangi oleh Griezmann yang berusaha merebut bola. Namun, halauannya malah membuat bola kembali menuju ke arah gawangnya, tepat ke arah Mayulu yang langsung melakukan tembakan keras. Gol ketiga pun terjadi. Selanjutnya, gol keempat dari PSG adalah gol penalti. PSG memperoleh penalti berawal dari Mayulu yang mendapat bola di half space, melakukan umpan ke Mbaye yang ada di sisi kiri. Di sini, Mayulu sangat bebas mengirimkan umpan karena enggak ada tekanan dari pemain Atletico. Positioning dari kedua pemain Atletico ini juga semakin memudahkan Mbaye dan Mayulu. Posisi Llorente dan Correa yang sejajar secara vertikal membuat baik Mayulu maupun Mbaye tidak termarking. Llorente sebenarnya sempat memberikan isyarat kepada rekannya untuk menutup Mbaye. Namun, Correa yang merupakan pemain terdekat hanya melihat ke arah bola. Yang dilakukan Correa juga nanggung. Di satu sisi, dia tidak melakukan press langsung begitu Mayulu menerima bola, tapi juga tidak menutup ruang dari Mbaye di sisi lebar lapangan. Penempatan posisi yang nanggung ini mengakibatkan Mbaye dapat menerima bola di sisi kiri dan langsung one-on-one dengan Llorente. Mbaye yang punya kecepatan berhasil melewati Llorente dan melakukan tembakan yang masih ditepis oleh Oblak. Bola pun kembali ke arah Mayulu yang langsung menendang dengan keras. Sial bagi Atletico, bola tersebut mengenai tangan dari Lenormand dan setelah meninjau lewat VAR, penalti diberikan kepada PSG. Lee Kang-in mengeksekusi dengan sempurna sehingga menjadikan keunggulan 4 gol PSG atas Atletico Madrid.